Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisaul Mukarramal Fiyaini dari kelas 1 KPIB, Fakultas Dakwah YIN Purwokerto. Di video kali ini adalah untuk memenuhi tugas UTS semester 1, Makul Ulumul Hadis. Oke, langsung saja, agar tidak berlama-lama, mari kita simak materinya. Di materi pertama ada pergeseran sunnah ke hadis. Pergeseran pengertian sunnah ke hadis. Dalam masyarakat Islam, di beberapa negara terdapat kelompok-kelompok yang meragukan otoritas hadis sebagai sumber kedua penetapan hukum Islam. Di negara kita, ada suatu golongan yang menekankan dirinya adalah kaum ingkar sunnah, karena sikap mereka menolak perlunya kaum muslimin berpegang pada sunnah. Maka golongan ini menjadi sasaran kritik para ulama dan tokoh Islam. Pergeseran pengertian sunnah ke hadis. Di atas telah dikemukakan adanya kelompok-kelompok kaum muslimin yang sangat meragukan otoritas dan otentisitas kumpulan hadis. Mereka sebenarnya tidak mengingkari sunnah, karena ingkar pada sunnah Nabi adalah mustahil bagi seorang muslim. Tetapi mereka ini dapat disebut sebagai golongan ingkar hadis. Menurut Dr. Mustafa Al-Sobai, seorang pembela paham Sunni yang bersemangat dan mantan dekan Fakultas Syariah Universitas Syria, serta seorang tokoh pembina gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun Asy-Syria, golongan ingkar hadis itu terdapat di mana-mana dalam dunia Islam, dari dahulu sampai sekarang. Sangat menarik jalan pikiran seorang tokoh yang ingkar hadis itu di zaman modern, yang disebut oleh Sobai sebagai contoh dan yang dinilai banyak membuka pintu bagi orang lain sesudahnya untuk juga bersikap ingkar pada hadis. Secara ringkas, menurut Al-Sobai, pandangan mereka yang menolak hadis ialah bahwa Islam hanyalah Al-Quran saja, dan bahwa kitab suci merupakan satu-satunya sumber penetapan syariah, disebabkan kepastian otentisitasnya. Sedangkan sunnah yang dimaksud tentunya hadis, mengandung keraguan dalam keabsahannya sebagai sumber argumen atau hujjah, karena terjadi penambahan-penambahan padanya, dan karena adanya banyak kontradiksi dalam sebagian cukup besar nas-nasnya. Para golongan ingkar sunnah pasti mempunyai dasar dalam mencapai pandangan itu. Mereka mendasarkan pandangan itu pada hal-hal berikut. 1. Allah telah menegaskan tidak ada suatu perkara pun yang kami abaikan dalam kitab suci. Quran Surat Al-An'am ayat 38. Yang kedua, Allah menjamin pemeliharaan Al-Quran dari kesalahan, sebagaimana difirmankan, sesungguhnya kami benar-benar telah menurunkan pelajaran, dan sesungguhnya lah kami yang memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Yang ketiga, sunnah atau hadis belum dibukukan di zaman Nabi SAW, bahkan secara otentik diceritakan bahwa beliau melarang membukukannya. Yang keempat, terdapat penuturan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, sesungguhnya hadis akan memancarkan diri dariku. Apapun yang sampai kepadamu sekalian dan bersesuaian dengan Al-Quran, ia berasal dariku, dan apapun yang sampai kepadamu dan menyalahi Al-Quran, ia tidak berasal dariku. Di materi yang kedua ada sejarah hadis dari masa era pra, masa kodifikasi hingga masa sekarang. Apa itu materinya? Cekidot. Hadis pada masa era prakodifikasi. Nabi Muhammad SAW menjadi pusat perhatian para sahabat. Apapun yang berasal dari Nabi, baik berupa ucapan, perbuatan maupun ketetapan, merupakan referensi yang dibuat pedoman dalam kehidupan para sahabat. Beliau menghabiskan waktu selama 23 tahun untuk mendakwahkan Islam, menyampaikan hukum-hukum dan ajaran-ajarannya, sehingga Kepulauan Arabia dan sekitarnya telah memeluk Islam sebagai agama.
dalam jangka waktu itu merupakan periode pengajaran praktis dan sendi dasar bagi pembangunan peradaban Islam, yang mana telah wajar sejarah dan mengembangkannya dalam segala aspek kehidupan. Berbicara mengenai hadis Nabi, tentunya tidak asing di kalangan sarjana muslim, namun tidak ada salahnya melihat kembali pada apa itu hadis. Secara etimologi, hadis memiliki beberapa arti, di antaranya jadid yang berarti baru, qorib yang berarti dekat, yang belum lama terjadi, atau khobar yang berarti warta atau sesuatu yang dibicarakan dan dipindahkan dari satu orang kepada orang lain. Secara istilah, kata hadis memiliki banyak rumusan. Ada yang mencakup batasan sempit dan ada juga yang luas. Namun pada dasarnya, pada satu makna yang sama, yaitu sesuatu yang didasarkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dari perkataan, perbuatan, ketetapan, dan lain sebagainya. Cara atau metode penyampaian hadis pada masa era prakodifikasi. Yang pertama, metode penyampaian dan penulisan hadis. Cara penyampaian hadis pada masa Nabi Muhammad SAW berbeda dengan penyampaian hadis yang dilakukan oleh generasi sesudah itu. Pada saat itu, periwayatan hadis adalah dengan lisan, kebiasaan untuk meneruskan perbuatan dan ucapan yang dikeluarkan oleh Nabi kepada satu orang yang diteruskan kepada orang lain sesudah berlangsung pada zaman Nabi. Dan saat itu adalah periode awal sejarah perkembangan hadis. Dan pada masa ini cukup singkat, hanya 23 tahun, dimulai sejak tahun ke-13 Hijriah sampai dengan 11 Hijriah. Pada masa ini, hadis belum dibekukan dan hanya sebatas hafalan para sahabat saja. Apabila kedudukan Nabi tersebut dilihat dan dihubungkan dengan bentuk-bentuk hadis yang terdiri dari sabda, perbuatan, takrir, dan hal ikhwalnya, maka dapatlah dinyatakan bahwa hadis Nabi telah disampaikan oleh Nabi dan dalam berbagai cara. Menurut riwayat, cara Nabi menyampaikan hadis melalui 1. Cara lisan di muka orang banyak yang terdiri dari kaum laki-laki. 2. Pengajian rutin di kalangan kaum laki-laki. 3. Pengajian diadakan juga di kalangan kaum wanita setelah wanita memintanya. Pada masa itu, periwayatan hadis belum mendapatkan pelayanan seperti Al-Quran, karena pada masa sahabat mencurahkan tenaga dan waktunya untuk menulis ayat-ayat Al-Quran. Hal ini tidak terjadi pada penyebaran hadis pada masa itu, di mana periwayatan hadis dilakukan hanya melalui lisan dan hafalan. Adapun cara penyampaian hadis pada masa Rasulullah SAW atau cara para sahabat menerima hadis dari Rasulullah, secara umum melalui lisan atau dengan menyaksikan perbuatan Rasul dan mendengarkan dari orang yang mendengarkannya dari Rasul SAW. Al-Ajad dalam bukunya membagi menjadi 4 bentuk. Yang pertama dengan bentuk majelis, yang kedua dengan lisan dan perbuatan, yang ketiga menjawab pertanyaan yang berkenaan langsung dengan sahabat dan disaksikan oleh sahabat. Lalu poin yang kedua, kesungguhan sahabat dalam mendapatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa faktor yang menunjang tersebarnya hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri rajin menyampaikan dakwahnya dan kecenderungan masyarakat untuk mengikuti perkembangan tingkah laku pemimpinnya. Yang kedua, karakter ajaran Islam sebagai agama baru telah membangkitkan semangat untuk selalu mempertanyakan kandungan ajarannya, sehingga secara otomatis tersebar secara berkesinambungan. Di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya memberikan ganjaran yang tinggi pada perkara yang menuntut ilmu. Yang ketiga, peranan para istri Nabi SAW amat besar dalam syariat Islam, termasuk meriwayatkan hadis, terutama hal-hal yang berkenaan dengan wanita yang tidak mungkin langsung ditanyakan kepada Nabi SAW. Yang keempat, diutusnya para sahabat ke beberapa daerah, baik dalam tugas berdakwah maupun memangku jabatan. Hal ini menunjukkan sikap ketaatan yang bukan hanya sekedar duniawiyah saja.
Poin yang ketiga, cara sahabat memperoleh hadis Nabi. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa Rasulullah SAW hidup berdampingan dengan para sahabat. Beliau bercampur baur bersama mereka di masjid, di perjalanan, di rumah, dan dimanapun. Ada 4 cara yang ditempuh oleh para sahabat untuk mendapatkan hadis Nabi. Yang pertama, para sahabat berusaha memenuhi pengajian yang disampaikan oleh Nabi SAW. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW ketika mengalami persoalan kemudian menyampaikan langsung kepada para sahabat. Pada saat itu, jumlah yang hadir banyak, maka akan tersebar dengan cepat. Yang ketiga, ketika para sahabat memiliki persoalan kemudian mereka menanyakan kepada Nabi tentang bagaimana hukumnya, maka Nabi menjawab saat itu juga dengan memberikan penjelasan hukum atas kasus tersebut. Yang keempat, terkadang ada juga para sahabat yang melihat secara langsung Nabi Muhammad SAW melakukan suatu perbuatan. Hal ini berkaitan dengan ibadah seperti sholat, zakat, haji, dan ibadah lainnya.